Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk beribadah. Kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangunnya kita di pagi ini membuat kita semakin dekat dengan yang membangunkan. Kita tidak akan bisa bangun kembali kecuali hanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya doa yang kita ucapkan ketika kita bangun itu adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Hanya atas kehendak Allah yang kembali bisa membangunkan kita setelah kita tidur. Jangan pernah lupa untuk berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hendaknya senantiasa kita jadikan tauladan, kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan istiqamahnya kita di jalan Allah, istiqamahnya kita di atas sunnah, itu akan membuat kita bisa istiqamah ketika kita lewat di atas sirat, ketika kita melewati jembatan atau titian di akhirat kelak, yang mana akan ada berbagai bentuk kesulitan-kesulitan dalam menjalani dan melewati titian itu. Tapi bagi orang-orang yang istiqamah di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia akan selamat sampai menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita melalui sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pertemuan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Bagaimana kita harus senantiasa mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mentauhidkan Allah itu ada pada 3 garis besar. Yang pertama mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, yang kedua mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, dan yang ketiga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada al-asma wa sifat, pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada perkara yang berkaitan dengan syirik. Karena lawan dari tauhid itu adalah syirik. Dan tidak akan pernah menyatu antara tauhid dengan syirik. Tidak akan bisa menyatu seseorang itu adalah orang yang benar-benar bertauhid. Tapi pada saat yang sama dia melakukan kesyirikan. Berarti ada yang cacat pada tauhidnya. Kalau seandainya syirik itu dia lakukan. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengenali hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Sebagaimana kita juga telah mengetahui perkara-perkara yang berhubungan dengan tauhid. Dikatakan oleh muallif,
wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Dan perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ketika seseorang itu beribadah kepada selain Allah, di samping dia juga beribadah kepada Allah. Jadi syirik itu tidak pula semata-mata menolak Allah dalam peribadatannya. Kalau sudah dia tolak berarti kufur. Karena dia menolaknya. Tetapi yang syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah di samping dia juga beribadah kepada Allah. Berarti ada syarikat di situ. Ada tandingan untuk Allah di situ. Karena di samping dia juga beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lain. Selain dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada yang lain. Berarti memberikan tandingan kepada atau untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak mungkin untuk diberikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar itu adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, engkau jadikan ada tandingan untuk Allah, wa huwa khalaqak. Padahal dialah Allah yang menciptakan kamu. Dialah Allah sendiri aja dalam menciptakan kamu. Tidak ada yang lain. Nah, kenapa kita berikan tandingan yang sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, oleh karena itu beribadah kepada selain Allah, meskipun dia juga beribadah kepada Allah, itu sudah merupakan bentuk-bentuk dan bagian dari kesyirikan yang harus dihindari. Kita lihat dulu ayatnya. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita kumpulkan secara keseluruhan, nampak betul oleh kita betapa dahsyatnya bahaya syirik yang dilakukan oleh hamba Allah terhadap Allah. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti perbuatan zalim yang paling besar itu adalah perbuatan zalim yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah syirik. Sebagaimana yang kita jelaskan pada minggu yang lalu, menjaga hak yang paling utama itu adalah ketika berhubungan dengan hak Allah. Dan itu adalah tauhid. Sehingga menyalahi hak itu juga akan menjadi kesalahan yang besar. Di mana di sini adalah syirik. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain juga dikatakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang syirik, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, barang siapa yang memberikan tandingan lain untuk Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya nanti adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak akan ada satupun yang menjadi penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini lagi-lagi dikaitkan dengan zalim, karena inna syirka la zulmun azim. Dalam ayat yang lain juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Apa makna innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan syirik. Itu artinya adalah tidak mengampuni ketika dia tidak menyatakan taubatnya. Jadi dosa syirik karena dia adalah dosa yang paling besar, maka dia tidak bisa terhapus begitu saja. Bagaimana cara menghapusnya? Bagaimana cara menghilangkan kesalahan itu agar diampuni oleh Allah? Maka harus dinyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di antara dosa-dosa kita yang bisa terhapus oleh amal-amal baik. Karena Rasul mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha. Niscaya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan yang tadi. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus beberapa kesalahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bersedekah kita, berinfak di jalan Allah, itu satu kebaikan. Kebaikan-kebaikan seperti itu bisa menjadi penebus bagi kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Ada lagi nanti di antara dosa-dosa yang bisa berjatuhan, berguguran seiring dengan berjatuhannya air wudu, tetesan air wudu. Tapi untuk syirik itu tidak bisa. Seandainya dia tidak menyatakan taubatnya dari kesyirikan itu, lalu mati dia tanpa ada pernyataan taubatnya dari kesyirikan itu, ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Begitulah besarnya tingkatan dosa syirik itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak bersedia memaafkannya seandainya dia tidak menyatakan keampunan dan dia tidak menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang nanti laqiyallah, bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, ini di akhirat kelak, dan dia tidak bersyirik kepada Allah dalam kehidupan dunianya, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa pula yang bertemu dengan Allah, berjumpa nanti dengan Allah, dihisab dia, dan ternyata dia yusyriku bihi syai'an, dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Jadi di akhirat kelak ada surga, ada neraka. Orang-orang yang tidak mensyirikatkan Allah, orang-orang yang benar-benar menjaga tauhidnya, benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi kalau dia berjumpa dengan Allah, dia mensyirikkan Allah, maka dakhalan nar, dia masuk neraka. Ini di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia berdoa kepada selain Allah.
memberikan tandingan kepada yang lain untuk Allah dalam doanya. Dakhalan nar. Dia masuk neraka. Kenapa sering yang dibuat yang disebut dalam contoh-contoh syirik itu selain daripada yang lain, tapi yang lebih banyak disebut adalah doa. Yad'u min dunillah. Karena doa itu kan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Doa itu adalah di mana kita menghinakan diri kita dan meminta kepada sesuatu. Maka yang paling tepat kita berdoa, yang paling tepat tempat kita meminta itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling pantas kita menghinakan diri kita ini hanyalah kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang mengatur kehidupan kita ini, Dia yang mengabulkan segala permintaan kita. Maka hanya yang paling tepat kita menghinakan diri kita hanyalah kepada Allah. Dan salah satu dari cara atau bentuk menghinakan diri itu adalah ketika kita meminta-minta. Maka memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kan juga sudah sering diulang-ulang dan kita mengulang-ulangnya dalam setiap rakaat salat kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada sesuatu yang lain. Maka jika kita berikan tandingan yang lain itu kita samakan dengan Allah, meminta kita kepada yang selain Allah, meskipun kadang-kadang dibahasakan, kami sebenarnya meminta kepada Allah, tapi melewati ini, melalui ini yang tandingan itu. Itu yang syirik itu. Jadi seolah-olah dia tidak lagi pantas untuk langsung meminta kepada Allah, kecuali melalui yang satu ini. Nah itulah gambaran-gambaran dari kesyirikan-kesyirikan yang walaupun sebenarnya berbagai macam bentuk kesyirikan sudah banyak sekali terjadi. Apa yang dulu terjadi pada masa jahiliyah dulu juga terjadi pada zaman kita sekarang ini. Mungkin karena tidak disadari atau mungkin karena fanatik buta. Karena banyak orang yang fanatik dengan keyakinan-keyakinan lamanya. Sehingga tidak mau untuk diingatkan. Atau memang karena dia tidak tahu. Apa contoh menjadikan tandingan dalam berdoa yang seharusnya hanya kepada Allah, tapi dia berikan tandingan lain dalam doanya sehingga dia tidak murni berdoa kepada Allah. Di antara bentuknya adalah berdoa di kuburan-kuburan orang yang dianggap keramat. Berdoa di kuburan para wali. Meminta-minta kepada dia. Atau menjadikan dia sebagai perantara dalam doanya. Dititipkan doa kepada orang-orang yang dulu dalam kehidupannya sebagai orang yang soleh. Lalu didugalah bahwa doa kita ini akan semakin cepat dikabulkan kalau dititipkan kepada kuburan orang-orang yang soleh ini. Ini bentuk dari kesyirikan. Ini bagian dari kesyirikan. Karena doa tidak perlu dititip-titipkan seperti itu. Allah tidak seperti pejabat. Kalau kita menitipkan proposal yang akan sampai kepada gubernur, akan cepat proposal kita diterima kalau dibawa oleh orang yang dekat dengan gubernur. Itu dalam kehidupan keseharian kita. Tapi kalau kita yang langsung mengantar, dia tidak kenal kita, siapa kita ini. Mungkin proposal kita masuk tong sampah. Tapi kalau dibawa oleh ajudannya, oleh asistennya, mungkin akan cepat diterima. Itu logika dalam kehidupan dunia dalam bersama para pejabat. Allah tidak seperti pejabat.
Allah itu begitu adil dan memberikan keadilan kepada semua hambanya. Dan Allah meminta semua kita agar langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan adanya perantara. Apalagi perantara itu adalah orang-orang yang memang dia tidak lagi menentukan kehidupannya. Orang-orang yang sudah masuk ke alam kubur itu, dia sudah hidup di alamnya yang tidak sama dengan kehidupan kita di alam dunia. Mereka itu perlu untuk kita doakan, bukan kita yang meminta doa dari dia. Karena kita tidak tahu sedang apa dia dalam kuburnya. Jangan-jangan begitu banyak dosa-dosa tersembunyi yang dilakukannya saat dia hidup dulu. Mungkin dia disiksa dalam kuburnya. Mungkin saja. Karena dia manusia. Maka dia itu perlu untuk didoakan. Agar diberikan keampunan oleh Allah. Rasul saja minta dia agar kita mendoakan dia. Rasul. Coba. Salawat dan salam itu kan doa-doa baik kan. Rasul meminta kepada kita agar kita senantiasa berselawat dan salam untuk dia. Nah, selevel Rasul saja itu pun tidak dibolehkan sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kubur Nabi lalu meminta-minta kepada Rasul yang ada dalam kuburnya itu, atau menjadikan Rasul sebagai wasilah, dititipkan agar Rasul menyampaikan doa kita ini kepada Allah. Dulu ketika hidup bisa, karena dia masih hidup. Kalau sudah wafat, Rasul sudah berada pada alamnya sendiri. Begitu mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemuliaannya tidak membuatnya naik ke level di atas dia sebagai seorang manusia. Dia tetap sebagai manusia, tidak pernah naik levelnya sampai ke tingkat Allah yang bisa mengabulkan doa. Kalau dilakukan juga, maka akan melanggar ayat yang diulang-ulang itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kepada Rasul saja tidak dibolehkan, maka kepada selain Rasul tentu akan lebih tidak dibolehkan. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Umar bin Al-Khattab, ada dalam satu riwayat dikatakan para sahabat dulu ketika sudah lama tidak hujan dan ketika itu Rasul masih hidup, Umar bin Al-Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan kepada Allah supaya hujan itu turun. Maka Nabi mengajak mereka untuk keluar ke lapangan, dilakukanlah salat istisqa, atau kadang-kadang Nabi berdoa di atas mimbarnya lalu turunlah hujan, dan Nabi ketika itu masih hidup. Maka ketika Nabi sudah wafat, datang lagi keadaan di mana masa paceklik musim kemarau lama, hujan tidak turun. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau pergi menemui Al-Abbas, pamannya Rasul. Dia temui pamannya Rasul yang namanya Al-Abbas. Apa kata Umar? Dia bilang begini, ya Abbas, wahai paman Rasul, dulu ketika Rasul masih hidup, kami datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta agar hujan diturunkan. Tapi sekarang Rasul sudah tidak ada. Rasul sudah wafat. Kami datang menemui kamu. Kamu adalah orang yang saleh. Kamu adalah orang yang baik. Kami datang menemui kamu agar juga memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Jadi kalau meminta didoakan oleh orang yang soleh saat dia hidup itu boleh. Ini dalilnya. Tapi kalau seandainya meminta kepada orang yang sudah meninggal meskipun dia soleh itu tidak boleh. Ini juga dalilnya. Kenapa ini juga dalilnya? Kalau seandainya dibolehkan meminta
dijadikan perantara orang yang sudah meninggal, maka Umar akan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kuburnya. Pasti akan didatanginya. Tapi Umar malah bilang, dulu ketika Rasul hidup, kami datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang beliau sudah wafat. Kami datang menemui kamu. Kenapa Umar tidak datang aja ke Nabi itu di kuburnya? Ya Rasulullah, kami sekarang lagi kepanasan, lama hujan tidak turun. Tolong doakan hujan ya Rasulullah. Tidak ada tuh, tidak satupun sahabat yang melakukan itu. Dan ini menandakan bahwa bagian dari kesyirikan ketika kita meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kuburan, atau setidaknya meminta didoakan oleh dia yang ada di kuburan, minta disampaikan doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang seorang anak ingin pergi umroh lalu datang menemui kubur orang tuanya, atau ingin menikah, datang ke kubur orang tuanya, minta restui. Restu apa yang mau didapat? Orang tua itu membutuhkan doa kita. Orang sudah meninggal itu membutuhkan agar kita mendoakannya. Maka tugas kita adalah mendoakan sebanyak-banyaknya keampunan untuk dia yang sudah mendahului kita. Bukan malah kita datang untuk meminta agar dia mendoakan kita. Jadi persoalan doa itu sering menjadi contoh di dalam persoalan kesyirikan. Karena doa itu mukhul ibadah. Itu intisari, otaknya ibadah itu. Kalau ibarat komputer, prosesornya itu adalah doa. Dan itu yang paling menentukan. Itu rusak-rusak yang lain. Kalau rusak akidah kita dalam persoalan doa, bisa membuat rusak yang lain. Karena kita sudah menjadikan tandingan yang lain kepada Allah. Kita berikan pekerjaan Allah kepada yang lain yang tidak bisa melakukannya. Ini yang makna sederhana dari kesyirikan itu. Dan Allah sangat memurkai orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Berdasarkan kepada ayat dan juga kepada hadis-hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Macam-macam yang terjadi dalam kehidupan umat manusia ini yang seperti yang dikatakan tadi mungkin tidak disadari. Ada namanya sedekah bumi, ada namanya sesajian-sesajian. Ada kepala sapi itu dihias-hias dulu, kepala sapi itu diletakkan di kaki bukit mana agar gunung itu tak meletus. Meletus juga dia. Agar kita selamat nanti. Ini yang dimurkai Allah itu. Agar gunung ini tidak membahayakan kita, ditunjuklah ada yang juru kunci. Ada juru kunci. Dia yang didatangi. Dia yang dimohonkan, yang kita memohon kepada dia agar gunung ini tidak membahayakan. Karena dia yang pegang kuncinya. Tukang pegang kunci itu mati. Gara-gara gunung meletus itu. Tetapi yang harus kita lakukan, mintalah keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak terjebak kepada perbuatan syirik. Menjadikan sesuatu sebagai tanda akan datangnya sesuatu yang membuat kita menjadi sial gitu. Itu juga menjadi bagian dari kesyirikan. Jangan nikah nanti di tanggal ini Kalau tanggal ini kita menikah, itu keluarganya tidak akan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini bagian dari kesyirikan. Ada pula tanggal-tanggal tertentu. Ada pula bulan-bulan tertentu yang dianggap sebagai bulan sial, bulan Safar. Itu ada satu keyakinan, tapi mungkin di kita tidak. Itu di bagian di daerah-daerah Melayu Riau kalau nggak salah itu. Ada. Asal datang bulan Safar,
Itu hari tertentu di bulan Safar itu mesti melakukan satu bentuk ibadah tertentu, kemudian melakukan sesajian-sesajian untuk terhindar dari sialnya bulan itu. Mengkhususkan ibadah tertentu saja itu tidak dibolehkan tanpa ada dalil dari Nabi. Mengkhususkan satu ibadah tertentu. Karena ibadah itu diatur oleh syariat kita melalui Rasulnya. Seandainya tidak ada ketentuan khusus itu dari Rasul, tidak boleh kita membuat ketentuan khusus. Kalau dibuat juga, maka menjadi satu hal yang salah. Itu yang bid'ah dalam agama. Tapi bid'ah tidak masuk nanti pada hal-hal yang sifatnya keduniaan kita. Karena kata Rasul sendiri, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Tapi kalau sudah dalam persoalan syariat, persoalan agama, bagaimana kita beribadah, tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu. Menjadikan sebagai ketentuan ibadah. Menjadi sebuah syariat. Kenapa kita mengerjakan sholat duha di waktu duha? Karena memang ada nasnya. Kenapa kita ada qabliyah dan ba'diyah setelah zuhur dan sebelum zuhur? Karena ada dalilnya. Tapi boleh tidak kita buat ba'diyah asar? Tidak boleh. Karena memang tidak ada, bahkan yang ada adalah larangan. Jadi mentaksiskan sesuatu dalam ibadah itu menjadi sesuatu yang masuk dalam kategori menambah-nambah di dalam beragama. Dan itu tidak dibolehkan. Nah, jadi mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Safar saja, itu saja sudah salah. Belum lagi nanti ada keyakinan-keyakinan bahwa kalau itu tidak dilakukan, kita akan mendapatkan sial dan lain sebagainya. Ketidakberuntungan itu akan selalu menghampiri kita kalau seandainya kita tidak menjaga ini dan ini. Itu menjadi bagian dari kesyirikan. Menyandarkan sesuatu kepada terjadinya musibah di masa yang akan datang dan kita memastikannya. Kalau lewat nanti burung gagak di atas rumah, ini pertanda sial ini. Siap-siaplah yang dalam rumah itu ada yang akan meninggal. Jadi membuat kita takut. Kalau bunyi burung gagak di atas rumahnya, itu seisi rumah takut. Takut seperti inilah yang salah dalam akidah itu. Karena dia memastikan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang melalui kejadian-kejadian tertentu. Padahal masa yang akan datang, kehidupan kita di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ikhwati fillah, berhati-hatilah dengan banyak bentuk perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu adalah dosa besar, dan bertaubatlah karena memang Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan cara bertaubat. Di sini muallif membagi-bagi syirik itu kepada dua, sebagaimana juga dalam buku-buku yang lain para ulama membagi kepada dua. Ada yang disebut dengan asyirkul akbar dan ada yang disebut dengan asyirkul asgar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Sebenarnya akibatnya sama, karena kita mensyirikkan Allah. Cuma konsekuensi dari kesyirikan akbar dan asgar itu berbeda. Kalau asyirkul asgar itu bisa menyebabkan keluar dari millah, keluar dari agama. Tapi kalau asyirkul asgar, syirik kecil, itu tidak membuat dia keluar dari agama. Namun konsekuensinya, kalau kita baca ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu di situ tidak dibedakan apakah itu syirik besar atau syirik kecil. Jadi kedua-duanya harus
menjadi perkara yang benar-benar menjadi perhatian kita dan benar-benar harus ditinggalkan. Yang kecil itu kayak ria. Ria itu masuk dalam kategori asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi di hati kita. Kan gampang sekali hati kita ini berubah niatnya. Karena iblis dan syaitan itu suka menggoda persoalan niat. Jadi ada SOP-nya syaitan itu, ada target-targetnya. Target pertama sekali syaitan itu, kita tinggalkan ibadah. Kita tinggalkan. Kalau bisa kita jangan sholat, kita jangan puasa, jangan berzakat. Itu target pertama. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan oleh syaitan, seorang mukmin itu akan begitu sulit dia untuk meninggalkan sholat. Jika dia benar-benar beriman kepada Allah. Akan merasa bersalah dia ketika sholat itu dia tinggalkan. Jika benar-benar beriman. Mungkin tidak mampu syaitan itu membuat kita meninggalkan sholat. Kalau sudah tidak mampu, dikerjakan juga sholat oleh dia. Dia akan rusak niat kita. Udahlah, sholatlah, tidak apa-apa. Tapi niatnya sudah berbeda. Zakatlah, bayarlah, bersedekahlah terus. Tapi kadang-kadang sudah diikutkan oleh niat-niat yang lain agar dipuji oleh orang. Maka setiap kali dia bersedekah, di-upload di internet. Setiap kali dia memberi, disampaikan kepada orang lain. Ini bisa menjadi pintu syaitan dalam merubah niat kita. Kita tidak pula mengatakan semua yang menyebut namanya dalam infak itu dia niatnya tidak baik. Tidak bisa kita menghukumi, hanya Allah yang tahu. Tapi itu bisa menjadi pintu bagi syaitan. Terus dia bangun malam, sholat malam hari. Tapi setiap mau sholat, dia-upload dulu. Indahnya berdoa di malam hari. Baru dia sholat. Indahnya munajat di malam hari. Walaupun cuma 2 rakaat, yang penting ada. Macam-macam dibuat di bawah itu. Karena dia cuma sholatnya 2 rakaat. Ini pintu bagi syaitan. Berikan ibadah kita semata-mata karena Allah. Tinggalkan semua yang bisa mengganggu niat. Walaupun ada nanti saatnya di mana kita menyampaikan apa yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk mendorong orang lain melakukan hal yang sama. Tapi kalau itu kita tidak bisa jaga nanti, lebih baik memilih untuk tidak. Agar niat kita benar-benar terjaga hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, jadi konsekuensinya kalau akbar itu bisa menjadi keluar dari Islam. Ini yang paling berbahaya. Kalau contoh jahiliyah dulu ya mereka-mereka yang menyembah patung, Lata, Uzza, Manat. Tetapi mungkin saja nanti tidak dalam bentuk patung saja, ada hal-hal lain yang disembah selain daripada patung, dan semua itu adalah bagian dari kesyirikan yang bisa membuat seseorang menjadi kufur. Baik, ikhwati fillah, saya ingin menambah keterangannya dari buku yang lain. Buku ini bicara tentang bentuk-bentuk syirik, tetapi dia tidak membagi dalam bentuk akbar dan asghar. Tidak menyebutnya 2 bagian dosa besar, dosa kecil, tapi dia menyebutkan bagian dengan lebih rinci. Ada beberapa bentuk yang masuk dalam kategori syirik. Yang pertama beliau istilahkan dengan syirkut taqarrubi wazzulfa. Syirkut taqarrubi wazzulfa. Syirik dalam artian mendekatkan diri kita kepada selain Allah, meskipun juga tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dulu sebenarnya yang dilakukan oleh
orang-orang jahiliyah. Karena dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, seperti patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka berkata, apa kata mereka? Mana abuduhum? Kami tidak menyembah mereka. Jadi mereka mengaku bahwa mereka juga menyembah Allah. Tetapi kenapa mereka lakukan itu? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali kami lakukan ini agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini turun pada kebiasaan orang-orang jahiliyah di mana mereka menjadikan patung-patungnya sebagai cara untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sebahagian orang hari ini, ketika mereka menyembah-nyembah kubur itu sesungguhnya sama dengan ini. Kami tidak menyembah orang yang dalam kubur, kami tetap berdoa kepada Allah, tetap Allah yang kami sembah. Tetapi logikanya sama, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena mereka bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak afdal doa itu kalau dilakukan sendiri kecuali sudah mendekat atau didekatkan dirinya oleh dia kepada orang-orang yang soleh, yang keramat yang ada di dalam kuburan itu. Inilah kesyirikan itu. Pada sebahagian. Tapi bagaimanapun kalau sudah sampai di kuburan lalu sujud-sujud kepada kuburan, itu sudah pasti salah. Kita bisa lihat itu berapa banyak. Ada yang tawaf. Di Mesir itu ada kuburan Imam Syafi'i. Sampai mereka di kuburan Imam Syafi'i, ada mereka yang melakukan tawaf. Tawaf itu kan ibadah. Dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan tawaf pada kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Dan itu artinya kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyampaikan doa kita kepada dia. Atau minta disambungkan doa kita oleh dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ayat ini logikanya. Apa yang terjadi pada masa jahiliyah. Itu adalah syirkut taqarrub. Syirik dalam mendekatkan diri. Rasanya tidak dekat diri kita ini kalau tidak di situ. Maka dilarang oleh Allah. Menyembelih sesuatu yang harus dilakukan pada tempat-tempat yang di situ akan memunculkan kesyirikan juga dilarang. Kenapa? Karena sembelihan itu hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bawa kambing kita itu di tempat-tempat yang biasanya dijadikan sebagai perbuatan syirik, di situ disembelih. Itu saja itu menjadi sesuatu yang terlarang. Karena jangan-jangan nanti tujuan kita tidak lagi semata-mata menyembelih atas nama Allah, tapi kita mendekatkan diri kita dengan menyembelih itu membawa-bawa orang yang ada di dalam kuburan. Ini memang agak sulit untuk diingatkan. Agak sulit. Bahkan dianggap pula nanti orang-orang yang menyampaikan hal-hal yang seperti ini dianggap pula untuk melarang ziarah kubur. Kan ini yang sudah sering kita ulang-ulang. Kita ingin memberikan pencerahan. Harus diberitahukan karena mungkin mereka tidak tahu atau mereka fanatik. Fanatik buta tidak boleh. Fanatik itu boleh hanya pada Rasul. Fanatiklah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada orang lain tidak boleh. Fanatik sama imam mazhab, fanatik sama para wali, orang-orang dianggap wali. Pokoknya kalau datang dari wali itu pasti benar, meskipun salah. Ini rusak agama yang seperti ini.
Tidak boleh beragama seperti ini. Karena sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Harus ada yang mengingatkan. Bahkan ada pula orang-orang meyakini wali itu punya surganya sendiri. Nanti dia yang akan memasukkan orang itu ke dalam surganya. Jadi banyak kali kebohongan-kebohongan, cerita-cerita dongeng yang terjadi. Ada pula yang bilang wali itu dicium lututnya oleh Rasul. Abu Bakar orang yang paling mulia tidak pernah dicium lututnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada orang yang ngaku-ngaku dia lututnya dicium oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang ngaku dia ziarah ke kubur Nabi, Nabi mengeluarkan tangannya salam dia sama Rasul itu. Kalau benarlah itu terjadi, heboh itu kubur Nabi. Maka persoalannya sekali lagi bukan pada ziarahnya. Silahkan berziarah kubur, Nabi menyuruh kita ziarah kubur. Tapi yang dipersoalkan adalah apa yang dilakukan saat berziarah. Itu harus dijaga agar kita benar-benar tidak salah dalam bertauhid, tidak salah dalam berakidah. Maka jangan sampai terjadi syirik taqarrub wazulfa. Syirik dalam artian mendekatkan diri kita kepada Allah melalui yang lain. Kalau tidak melalui ini, kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang salah. Keyakinan seperti itu yang salah. Yang kedua, beliau mengistilahkan syirku talabis syafa'ah min ghairillah. Syirik dalam bentuk meminta syafaat kepada selain Allah. Meminta syafaat kepada selain Allah. Lalu bagaimana dengan syafaat Nabi? Yang memberikan syafaat kan hanya Allah. Dan ketika ada dikatakan syafaat Rasul itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meminta syafaat kepada Rasul. Datang kita ke kuburnya, ya Rasulullah beri saya syafaat. Tidak bisa. Tetapi kita berharap di akhirat kelak nanti bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi atas izin Allah. Maka sebenarnya kita meminta kepada Allah syafaat dari Rasul. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada orang yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tidaklah bertentangan, maka tidak boleh kita meminta syafaat kepada selain Allah. Sama dengan meminta syafaat kepada, ini lagi-lagi contohnya kepada para wali, orang-orang dianggap wali, karena ada hal-hal yang salah di situ. Meminta syafaat kepada para wali itu juga tidak bisa. Karena dia tidak bisa memberikan syafaat. Kecuali nanti Allah yang mengizinkan. Maka lagi-lagi syafaat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, talabu asy-syafa'ah min ghairillah. Dalam ayat yang lain, dalam hal ini dikatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka menyembah selain Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa memberikan mudarat pada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka berkata, orang-orang jahiliyah dulu berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Padahal syafaat tidak akan pernah bisa terjadi atau diberikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kita kalau bicara syafaat kan macam-macam kan, ada Al-Quran yang bisa memberikan syafaat, puasa yang akan bisa memberikan syafaat. Kan ada hadisnya itu. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Quran kita akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Sekarang bisa enggak kita meminta kepada puasa kita itu? Wahai puasaku, jadilah syafaat bagi saya. Kita meminta kepada Allah agar ibadah puasa kita dan ibadah baca Quran kita nanti di akhirat kelak bisa memberikan syafaat. Maka bacalah Quran itu karena Allah. Maka berpuasalah karena Allah. Tapi kalau dia baca Quran tidak karena Allah, itu dia tidak akan mendapatkan syafaatnya. Allah tidak akan berikan dia syafaat melalui itu. Karena dia baca bukan atas nama Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan malah lebih dulu masuk neraka. Kan yang diseret itu kan dulu sudah kita sampaikan. Di antaranya kan qari'ul Quran. Ketika ditanya Allah, kamu kenapa dulu membaca saya? Karena membaca Al-Quran saya. Karena kamu ya Allah. Allah bilang kazabta. Kamu bohong. Kamu dulu membaca Al-Quran itu agar dipuji-puji oleh orang suaranya bagus. Orang yang hebat dalam baca Quran. Tidak ada salah tajwidnya. Bersanad bacaan Qurannya. Karena ada pula orang memunculkan kesombongan gara-gara istilah sanadnya. Kayaknya orang lain salah semua. Dia yang bersanad ini yang betul. Kalau justru itu membuat dia menjadi riya, membacanya bukan lagi karena Allah, itu tidak menjadi syafaat bagi dia. Bahkan malah yang lebih dulu diseret ke dalam neraka berdasarkan hadis. Orang yang berjuang di jalan Allah karena dianggap ingin sebagai pahlawan. Orang yang dermawan karena dianggap sebagai orang pemurah dan lain sebagainya. Nah jadi meskipun dikatakan puasa dan Quran bisa berikan syafaat, tapi lagi-lagi itu hanya atas izin Allah dan ketika itu dilakukan memang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita meminta diberikan syafaat oleh selain Allah, itu sudah menjadi sebuah kesyirikan karena syafaat hanya datang dari Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita berkata begini? Hai langit, turunkanlah hujanmu. Boleh enggak? Wahai langit, turunkan hujan. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita tidak mungkin meminta makhluk untuk mengerjakan itu. Tapi mintalah kepada Allah agar langitnya menurunkan hujan. Lalu yang kita minta berarti siapa? Tempat kita meminta berarti siapa? Allah. Tapi kalau kita lupakan Allah, lalu kita minta, hei langit turunkan hujanmu. Syirik. Karena Allah yang bisa meminta dan memerintahkan makhluknya. Maka dulu ketika terjadi banjir pada masa Nabi Nuh itu, Allah yang mengkhitab langit itu. Wa ya sama aqli'i wa ghidal ma. Wahai langit, hentikan hujan itu. Hentikan. Berhenti hujan. Disuruh pula oleh Allah bumi agar, hai bumi, ibla'i, ya ardu ibla'i. Telan itu air. Karena dunia ini sudah sudah kebanjiran semua. Diminta pula oleh Allah bumi agar dia menyerap, menelan air. Ditelan air itu oleh bumi, entah kemana perginya, yang penting bumi menelan air. Hilanglah air itu. Terjadi pada masa Nabi Nuh. Allah boleh ngomong seperti itu. Karena bumi punya dia, langit punya dia. Dan kita kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wahai Allah, turunkanlah hujan dari langitmu. Itu baru benar. Berarti kita tidak lagi meminta kepada langit. Maka meminta keberkahan juga seperti itu. Siapa yang memberikan keberkahan? Allah. Jadi kita tidak meminta kepada hai air berisa keberkahan. Meminta keberkahan kepada
kepada orang juga tidak bisa. Tapi meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan keberkahan itu mungkin ada pada orang itu. Ini juga harus berhati-hati karena ini bisa bermasalah nanti dalam persoalan keyakinannya, jangan-jangan terjebak pada perbuatan syirik. Ada lagi yang diistilahkan oleh penulis syirkut ta'ati wal ittiba. Syirik dalam ketaatan. Yang kita taati adalah Allah, kemudian Rasulnya, dan Rasul ini yang kita taati juga atas nama Allah karena Allah yang memerintahkan. Memberikan ketaatan kepada selain Allah yang dalam artian nanti menyebabkan kita menetapkan yang halal dan yang haram, tidak lagi berdasarkan kepada apa yang dihalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Karena asal daripada ibadah itu justru adalah at-ta'ah. Al-aslu fil ibadati huwa ta'ah. Jadi pangkal dari ibadah kita ini itu sebenarnya ada pada ketaatan tadi itu. Dan inilah yang harus semata-mata kita berikan kepada Allah. Wa makna ibadatullah ta'atuhu fima amar wa manaha anhu. Dan makna beribadah kepada Allah adalah ketika kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sekarang kalau kita mentaati orang lain, padahal itu bermaksiat kepada Allah, maka ini menjadi satu kesalahan. Ada orang lebih taat kepada pemimpinnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat aturan-aturan oleh atasannya dan itu salah oleh agama. Nah, ikut juga dia karena takut gaji tidak keluar. Jangan-jangan bisa menjadi satu bentuk kesalahan. Bahkan kalau kita gabungkan kepada istilah ini bisa masuk dalam kategori syirkut ta'ati wal ittiba'. Berarti dia sudah mengandalkan kehidupannya kepada orang yang dia taati. Ada perusahaan yang kadang siap untuk menerima seseorang sebagai pegawai, tapi ini syaratnya. Kebetulan karyawati di sini tidak ada yang pakai jilbab. Kalau kamu mau kerja juga di sini, lepaskan jilbab kamu. Ada yang siap melepaskan jilbabnya asal bisa bekerja. Karena katanya kalau tidak di situ bekerja tidak bisa makan. Apa dia, apa atasannya itu, apa perusahaan itu yang memberi dia makan dalam hidup ini? Apa perusahaan itu yang memberikan dia rezeki? Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tinggalkan itu, saya tak akan pernah bekerja di sini karena aturannya melanggar aturan Allah. Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik bagi dia. Cuma sampai ke tingkat itu kadang yang susah. Jadi menentukan halal haram itu hanyalah Allah melalui Rasulnya dan itu yang diikuti. Kalau ditentukan halal dan haram nanti oleh atasannya dan itu adalah salah menurut Allah, berarti dia sudah terjebak pada syirkut ta'atul ittiba. Ittiba itu mengikuti. Yang ittiba itu kita hanya kepada Rasul. Rasul yang kita ikuti. Cara ibadah kita. Sekarang diajarkanlah oleh kelompok-kelompok tertentu. Cara ibadahnya harus begini. Salah oleh Rasul. Tapi diikuti juga oleh dia. Itu menjadi syirkul ittiba. Karena dia tidak lagi semata mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu dipahami, akan panjang ceritanya. Kalau seandainya kita berikan contoh yang banyak. Dan mungkin akan banyak juga orang yang marah. Tetapi tujuan kita hanya untuk mengingatkan, menasehati. Untuk menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan. Berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan banyak ayat di sini tentu saja, tapi yang intinya memang adalah diberikan satu contoh di sini. Itu ketika ada
Hatim At-Tai. Ini menceritakan kisah seseorang yang masuk Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya dia adalah beragama Nasrani. Namanya adalah Adi ibnu Hatim. Dia awalnya adalah Nasrani, lalu kemudian diajak dia oleh saudaranya untuk masuk Islam, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Ibnu Jarir. Ketika ia sudah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu adalah pemimpin bagi kaumnya. Karena dia pemimpin bagi kaumnya, tentu jadi bahan cerita. Pemimpin kan orang yang terkenal kan. Kalau dia sudah masuk Islam, tentu jadi bahan cerita. Ketika ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan di sini wa fi unuqi adi salibun min fiddah. Di lehernya ada kalung salib. Di lehernya Adi tadi. Dia sudah menemui Rasul ini. Dia sudah mau masuk Islam. Lalu Rasul membacakan sebuah ayat. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Tinggalkan agama kamu itu karena mereka adalah orang-orang yang menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka arbaban min dunillah sebagai yang disembah, yang ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu kata Rasul. Fakultu, lalu Adi berkata, apa kata Adi tadi? Innahum la ya'buduhum ya Rasulullah. Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah itu. Mereka tidak menyembah, tidak menjadikan dia sebagai Rabb gitu. Yang pendeta-pendetanya tadi. Bukan mereka sembah. Lalu kata Rasul, bala, mereka menyembahnya. Dari mana didapat itu? Innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum. Karena mereka itulah yang menentukan mana yang halal, mana yang haram, lalu mereka mengikutinya. Jadi mengikuti seseorang dalam menentukan ini halal, ini haram, tidak berdasarkan kepada ayat dan hadisnya, itu menjadi sesuatu yang salah karena seolah-olah kita sedang menyembah dia, menjadikan dia sebagai panutan dan yang ditaati. Maka halal haram itu benar-benar harus berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada atau Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasul, "Fadzalika ibadatuhum iyyahum." Yang seperti itulah berarti mereka itu sedang menyembahnya. Jangan sampai nanti yang haram bisa menjadi halal di hadapan seseorang yang karena kita ingin sesuatu dari dia. Ini menjadi satu kesalahan. Tidak dibolehkan oleh agama. Karena seolah-olah hidup kita ada di tangan dia, padahal kita harus menyerahkan hidup kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang diistilahkan syirkul mahabbati wal wala, syirik dalam cinta dan loyalitas. Ini lebih kurang dengan yang tadi itu. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kita kepada siapapun yang jika di situ ada kedurhakaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Loyal kita sama dia, tunduk kita sama dia, taat sama dia, meskipun untuk hal-hal yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan sama sekali. Ada banyak ayat, cuma karena mengingat waktu kita, dan yang terakhir, beliau mengistilahkan dengan syirkur riya. Syirik dalam bentuk riya. Tentu saja, wal maksudu bisyirkir riya'i huwa tawajjuh bil amali li ghairillah. Ketika kita memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan yang salah.
Kasalati masalan, seperti sholat. Meskipun semua bentuk rangkaian pelaksanaannya itu adalah sesuai. Tumakninanya, rukunya, sujudnya, sempurna semuanya. Tapi karena niatnya tidak lagi semata-mata hanya untuk Allah, maka tetap saja sholat itu menjadi perbuatan yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh niatnya. Maka berhati-hatilah dalam menjaga niat kita. Mungkin akan ada kesulitan tapi perlu perjuangan. Setiap kali kita berjuang dalam menjaga niat kita ikhlas karena Allah, yakinlah itu satu bentuk kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulai ada rasanya muncul niat-niat yang lain, cepat kita alihkan. Jangan tinggalkan kebaikan karena takut tidak ikhlas. Ini duit sudah mau dimasukkan ke kotaknya. Jangan-jangan nanti dianggap orang tidak ikhlas. Masuk lagi. Nah, tetap masukkan ke kotak, tapi niat tadi yang harus kita, godaan tadi yang harus dilawan. Karena jadwal kuliah kosong, kadang mahasiswa pergi untuk sholat duha. Di tempat sholat duha, ada orang yang duduk-duduk. Jangan-jangan nanti saya dibilang ini, bilang. Akhirnya tidak sholat duha. Salah. Jadi meninggalkan ibadah karena orang, itu juga salah. Sebagaimana kita beribadah karena orang. Maka tetaplah kerjakan kebaikan itu selagi peluang masih ada, karena ada saatnya nanti peluang tidak diberikan oleh Allah. Dan berupayalah untuk tetap menjaga niat kita agar benar-benar tidak ada riya dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang bertanya, gimana cara mengukur riya atau tidak riya? Kan bisa kan? Cara mengukurnya diantaranya adalah berubah enggak kira-kira sikap kita, perasaan kita ketika apa yang tadinya kita niatkan itu ternyata tidak ada. Contoh, kita mau mengerjakan satu ibadah, kita benar-benar seolah-olah kita ingin untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi terselip di situ ada tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu mungkin karena karena ada orang yang ingin didekatinya, atasan agar cepat pangkatnya naik. Tapi pas dia beribadah ternyata tidak ada atasannya di situ. Gimana kira-kira perasaan dia? Kok tidak ada dia ya? Berarti tidak ikhlas. Atau dia pergi untuk menjenguk kawannya yang sakit. Benar-benar ikhlas karena Allah. Berupaya untuk ikhlas. Tengok kawannya yang sakit. Sampai di rumah kawannya itu ternyata kawannya udah sehat. Apa yang ada dalam hatinya? Kalau di hatinya bilang, kalau tahu saya sehat, dia tidak datang ke sini. Tidak ikhlas. Tapi kalau, alhamdulillah kamu sudah sehat, saya pikir kamu masih sakit. Berarti keikhlasannya tetap terjaga, karena tidak berubah sikap dia dengan apa yang terjadi. Jadi serahkan benar-benar kepada Allah, lalu lupakan dan abaikan yang lain, apapun yang terjadi setelah itu. Kadang kita nyumbang ada list umpamanya yang lalu kita isi. Kita tidak buat kadang nama kita, sebut hamba Allah umpamanya. Tapi ternyata orang yang mau dikasih sumbangan sudah sehat. Apa yang ada di perasaan kita setelah kita tahu itu? Itu bisa menentukan kita apakah benar-benar memberi tadi ikhlas atau tidak. Tidak usah ditarik lagi niat yang tadi itu, karena sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Ketika dia ternyata sudah sehat, justru yang kita ucapkan, alhamdulillah, syukur dia sudah sehat. Mudah-mudahan yang diberikan ini nanti bisa digunakan untuk yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Seandainya ada pertanyaan, waktu sudah lewat kayaknya. Silakan. Siapa dulu?
Iya. Dalam persoalan seperti itu, kita sebenarnya tidak kena oleh apa-apa. Karena kita hanya mencari sesuatu yang memang lidah kita sepakat dengan apa yang ada di situ. Kan hanya untuk itu. Dia salah ketika dia meletakkan satu foto dan dalam keyakinan dia foto ini nanti akan membuat ini menjadi laris. Itu sebagai sebuah kesalahan, harus disadari itu. Karena bukan foto yang dipajang itu yang membuat larisnya itu. Kita yang datang karena di situ enak, ya sampai di situ sebenarnya tidak ada masalah. Cuma mungkin lebih baik kita tidak ke situ. Ada yang lain untuk memberikan pelajaran bahwa gara-gara foto ini ternyata pelanggan saya pergi. Coba umpamanya kalau ada 10 orang yang biasa makan itu karena enak, yang 10 ini sekarang tidak datang lagi. Lalu tanyanya, kenapa kamu tidak datang lagi ke warung saya? Karena ada foto kamu pajang di situ. Itu syirik. Mudah-mudahan itu cara oleh kita dalam berdakwah supaya itu dia tinggalkan. Nah, maka lebih baik untuk tidak datang sebenarnya. Persoalan enak tidak enak, saya kira di lain tempat lain juga ada yang sama. Bahkan ketika mungkin 10% kurang enaknya daripada yang ini, ambil yang kurang 10% ini untuk memberikan kebaikan kepada pemilik warung. Tapi kalau datang juga semata-mata hanya karena itu, kita sebenarnya tidak kena oleh kesalahannya. Tetapi sekali lagi, yang lebih baik mungkin untuk meninggalkan agar diberitahu juga bahwa ternyata gambar apapun dipajang malah membuat warung saya menjadi tidak laris. Kalaulah mau memberikan pelajaran seperti itu, mudah-mudahan bisa mengurangi kesirikan yang terjadi. Wallahu a'lam. Sebentar. Iya, tadi kita sudah katakan bahwa kita harus berhati-hati betul dalam persoalan ibadah yang kita lakukan. Karena dalam persoalan ibadah kan bukan banyaknya aja kan. Bukan banyaknya yang dicari. Tetapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita memiliki amalan-amalan yang terbaik. Karena itu ujian bagi kehidupan kita. Maksud dari ahsanu amala itu oleh penafsirannya oleh para ulama, apa yang masuk dalam kategori ahsanu amal, amalan yang baik itu. Amalan yang baik itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yang kedua adalah al-ittiba'u li Rasulillah. Ini ahsanu amalah. Ikhlas karena Allah sebagai bukti dari kata asyhadu an la ilaha illallah. Ittiba' Rasul itu sebagai pembuktian kita terhadap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dua kalimat syahadat itu terbukti pada ikhlas dan ittiba'. Itu. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Namun demikian ada masalah-masalah dalam kehidupan kita ini yang memang itu menjadi perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama itu seandainya masing-masing berdasarkan kepada dalil yang bisa diterima, amalkan, boleh. Karena masing-masing punya alasan. Dan alasannya mu'tabar. Dapat diterima. Apa yang kita baca pada doa iftitah, satu bilang Allahumma ba'id, satu bilang wajjahtu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ternyata banyak sekali lapas-lapas doa iftitah.
kita itu tarwihnya 8 apa 23. Bismillahnya jahar apa tidak jahar. Ini masalah-masalah ikhtilafiyah, khilafiyah yang barangkali tidak juga akan perlu untuk diperdebatkan secara panjang. Itu pada poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak khilafiyah jangan dikhilafiyah-khilafiyahkan. Artinya apa? Ketika ada terjadi persoalan-persoalan perbedaan yang dianggap itu adalah perbedaan padahal tidak. Karena satu punya dalil, satu tidak. Itu masalah sujud ke kubur itu tidak khilafiyah tuh. Karena ada juga orang yang ingin mengarahkan, masa kamu aja yang benar, yang lain kan punya dalil juga. Masa kamu pemegang kunci surga, macam-macam subuhat-subuhat yang disampaikan. Tidak ada orang di dunia ini yang memegang kunci surga. Rasul saja masih berharap untuk masuk surga, padahal dia dijamin masuk surga. Nah, maka persoalan-persoalan ada yang memang khilafiyah, tapi ada yang khilafiyahkan. Dalam persoalan yang ketiga ini, kita memang harus berupaya betul untuk melihat yang manakah yang memang yang pantas untuk kita ikuti. Tentu saja adalah mana yang berdasarkan kepada dalil dan yang tidak ini perlu untuk ditinggalkan. Namun ada yang sudah menjadi satu tradisi. Kadang-kadang orang takut untuk meninggalkan tradisi. Ya gimana lagi, ini kan sudah tradisi masyarakat dari dulu. Kalau tidak kita kerjakan nanti kita dimaki-maki oleh orang lain. Ini mau dimaki orang atau mau dimaki Allah? Ya kan? Oleh karena itu sekali lagi kita harus berhati-hati. Yang ditanyakan tadi itu termasuk sesuatu yang memang kadang dianggap sebagai khilafiyah. Dianggap sebagai sesuatu yang di situ ada perbedaan khilafiyah, tetapi memang sangat sulit kita untuk mencarikan alasan yang menentukan 3, 7, 14, 100. Kalau adalah dalilnya langsung mungkin kita pertama untuk mengerjakannya. Tetapi ada yang memasukkan dalam persoalan khilafiyah. Nah, sekarang terjadi di kita. Kita perlu melihat apakah dengan tidak hadirnya kita itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Tidak pula dianggap kita anak lagi orang tua kita oleh orang tua. Kamu kalau tidak hadir jangan pernah pulang ke rumah. Kamu bukan anak saya. Udah datang saja. Datang. Tapi tidak dalam rangka untuk mengikuti semua ritual yang mereka lakukan. Datang nama apa? Kalau perlu minta waktu situ untuk memberikan kata-kata nasihat kan, sampaikan pula sesuatu yang bisa disampaikan di situ. Maka tinggal melihat sejauh mana nanti hal yang akan terjadi kalau tidak dikabulkan undangan itu. Tapi kalau rasanya hadir kita sama aja dengan tidak hadir, ya buat aja alasan. Buat alasan dalam artian bukan pula berbohong. Mungkin kita sengaja rancang satu kegiatan di mana karena kegiatan itu kita tidak bisa menghadirinya. Ya, entah kerja kantor kita yang lembur atau apa mungkin kan, sehingga itu bisa ditinggalkan. Tapi kalau akan mendatangkan hal yang lebih besar, hadir. Karena tidak pula langsung dan menghadiri itu kita sebagai orang yang gimana gitu kan. Karena hati kita adalah tetap mungkin tidak menyetujuinya. Saya kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Pertanyaan yang tadi apa pertanyaannya? Untuk selanjutnya. Iya. Meminta dikuburkan berdekatan dengan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu dijadikan dalil sebagai ngalap ngalap berkah. Itu penafsiran orang aja. Jangan berbohong atas nama Abu Bakar, atas nama Umar. Kalau kita anggap tujuannya adalah untuk itu, nanti jangan-jangan adalah bentuk kebohongan kita kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Orang sekeliber Abu Bakar, Umar orang memiliki tauhid yang sangat kuat. Umar itu memang minta dia pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Wahai Aisyah, kalau nanti saya meninggal, boleh enggak dikuburkan di samping Rasul?" Boleh, kata Aisyah. Menjelang akhir kehidupannya Rasulullah SAW, dia suruh lagi anaknya Abdullah, "Ayo Abdullah, tolong tanya lagi Ummul Mukminin. Jangan-jangan dia dulu menjawab itu adalah karena segan kepada saya." Datang lagi Abdullah nanya, boleh enggak bapaknya nanti dikuburkan berdekatan dengan dengan Rasul. Dan ternyata jawabannya adalah sama dan dikabulkan. Tapi Utsman tidak meminta hal yang sama, Ali juga tidak, bahkan Ali pusat kepemimpinannya ada di Baghdad kan. Hal-hal yang seperti itu tidak mesti kita langsung menafsirkannya untuk yang tadi itu. Berarti mengharapkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia sudah meninggal. Sulit untuk memaknai hal-hal yang seperti itu. Bahkan mungkin itu penafsiran dari orang-orang yang akhir zaman ini aja kayaknya. Pada masa tabi'in, pada masa sahabat, pada masa sesudahnya, kayaknya sulit untuk mencarikan penafsiran-penafsiran seperti itu. Itu bisa dimaknai dengan bentuk dan lambang cinta. Betapa mereka benar-benar adalah orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang tidak pula ada larangan untuk berkubur di samping Rasul. Kalau seandainya ada larangannya, mereka pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Maka wallahu alam, saya kira kalau itu nanti akan dibesar-besarkan, akan menimbulkan berbagai banyak hal lagi nanti selain daripada sekedar itu. Maka penafsiran-penafsiran tidak boleh asal juga, harus benar-benar berdasarkan kepada alasan-alasan yang ada. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Iya. Iya. Bagaimana kalau seandainya masih terngiang-ngiang di telinga kita pesan-pesan orang tua kita pada masa dulu, nanti kalau lewat burung gagak nanti akan begini. Nah, iya. Itu yang menandakan bahwa syirik seperti itu berbahaya bagi kehidupan kita. Karena membuat kita takut jadinya kan. Dan dulu ternyata orang tua kita pernah menyampaikan itu. Mungkin karena orang tua kita tidak tahu. Kalau orang tua kita tidak tahu, berarti yang tidak memberitahu pada masa itu mungkin yang salah. Kalau tidak ada yang tahu di masa itu, ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Atas
ketidaktahuan. Tapi kita hari ini kalau sudah tahu, sekarang masih terngiang-ngiang dan masih ada rasa kekhawatiran itu. Ini bahaya. Istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan nanti musibah itu karena ada sesuatu yang terjadi sebagai tanda-tanda kayak tadi itu kan. Nanti ada kupu-kupu di hadapan rumah, bisa-bisa nanti ada tamu. Kalau kupu-kupunya bagus, tamunya baik. Kalau kupu-kupunya sayapnya patah, mungkin yang minta utang datang ke rumah. Ini jangan disandarkan kepada yang sudah. Kalau masih terlintas, istighfar cepat. Itu bisa membuat kita menjadi salah. Tapi kalau seperti yang tadi itu, turun pula hujan. Itu barangkali bukan kesyirikan, tapi itu sikap kita yang salah. Karena hujan itu justru adalah nikmat dan rahmat Allah. Apalagi kalau pas selesai kita cuci mobil. Selesai cuci mobil, udah mengkilat mobil, turun pula hujan. Kok turun pula lah hujan. Padahal mobil baru dicuci. Jangan-jangan Allah sedang memberikan kepada kita rahmat yang luar biasa. Maka tidak baik sikap kita ketika kita seolah-olah kita menunjukkan tidak setuju dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya juga beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Iya. 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 Maka wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan kesalahan itu dengan kebaikan. Salah satu caranya adalah mengikutkan kesalahan dengan istighfar. Karena istighfar itu adalah perbuatan hasanah, perbuatan baik yang perlu untuk kita ikutkan ketika kita melakukan hal-hal yang salah. Rubah sebut astagfirullahaladzim, justru bersyukurlah. Mungkin ada kebaikan lain yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hujan kita tidak jadi ke kantor. Karena kita ke kantor pakai sepeda motor umpamanya. Kita di rumah. Mungkin Allah ingin menghindarkan kita musibah-musibah. Yang kalau kita pergi juga, jangan-jangan yang terjadi pada kita adalah musibah. Kena jalan licin, ban motor sudah lama tidak diganti, nggak ada duit menggantinya. Kalau kita pergi juga, jangan-jangan kepleset dan lain sebagainya. Sekarang kita tidak pergi. Mungkin itu. Jadi kita harus mengembalikan kepada Allah dan segala-galanya yang di tangan Allah adalah baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah. Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini. Masih ada? Itu tanda-tanda yang memang sebagai sesuatu yang ilmiah dan mengawali sesuatu. Kalau ada gelap awan, barangkali sebentar lagi hujan, bawa payung umpamanya. Silakan, tapi jangan memastikan. Tetap kata pasti tidak ada pada kita. Karena kepastian hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menjadikan itu sebagai tanda, memang itu rangkaian peristiwanya kan seperti itu. Ada mendung, lalu ada hujan. Walaupun tidak setiap mendung lalu berarti hujan. Akan ada gitu rangkaian seperti itu, dan itu tidak menjadi bagian dari kesyirikan, dan itu yang tidak dibolehkan memastikan. Itu hanya untuk kesiapan kita aja, bawa payung. Nanti saya dari mobil agak jauh jalan nih ke kantor. Kalau gitu saya bawa payung lah. Siapa tahu nanti hujan. Itu silakan. Itu tidak menjadi bentuk kesyirikan. Gunung itu sudah keluar asap-asapnya.
ini akan ini tanda-tanda dia akan meletus. Apalagi ada ilmu pengetahuan yang sudah mengatur itu. Ada pula tanda-tanda yang gerak-gerak tinta hitam itu kan. Ada yang kencang-kencang kadang, ada yang pelan. Kalau kencang berarti uh, iya, itu sebagai tanda yang bisa memang sebagai rangkaian satu peristiwa. Itu insya Allah tidak mengapa. Yang tidak boleh itu tidak ada hubungan sama sekali. Kupu-kupu di rumah, lalu apa hubungan sama tamu? Burung gagak yang lewat di atas, apa hubungannya dengan kematian? Dan itu membuat kita menjadi takut untuk hal-hal yang tidak mesti ditakuti. Nah, jadi kepastian serahkan kepada Allah, tapi merencanakan sesuatu karena diduga akan begini, itu insya Allah masih dalam hal yang dibenarkan agama dan itu tidak sebagai sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga iman dan tauhid kita semakin kokoh dan semoga kita semakin jauh dari berbagai perbuatan syirik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.